Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas contoh dari artikel ilmiah yang telah saya tulis dan akan kita lihat secara detail bagaimana struktur artikel ilmiah tersebut. Baik, artikel yang akan kita bahas judulnya The Discourse of Islamophobia in Indonesian Popular Movie Mencari Hilal 2015. Judul ini seperti yang sudah kita bahas kemarin cukup pendek, ini 11 kata, dan setiap judul itu harus efektif, dan judul yang bagus adalah yang memuat objek material dan juga objek formal. Nah, objek material itu adalah objek apa yang diteliti. Nah, di sini objek materialnya adalah film yang berjudul Mencari Hilal yang dirilis tahun 2015. Kemudian objek formalnya adalah The Discourse of Islamophobia. Jadi teori atau pendekatan yang akan dipakai untuk menganalisis atau membedah film ini adalah dengan menggunakan discourse analysis. Nah, itu akan kita lihat secara detail pada bagian berikut ini, abstrak. Nah, sebelum abstrak, nama penulis, afiliasi, dan juga email address. Baik, berikutnya kita bahas abstrak. Kita pernah membahas abstrak itu terdiri dari topik, tujuan, metode, dan findings, ya, temuannya. Kita lihat di sini, abstrak tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek. Abstrak yang saya tulis di sini terdiri dari 190-an kata. Jadi kurang dari 200 kata. Cukup. Ya. Sekarang kita lihat kalimat yang ada di abstrak ini. Kalimat pertama, most of the study of Islamophobia, the hatred and fear of Muslims take the locus in Western countries in which Muslims are a minority group. Nah, jadi kalimat pertama ini menunjukkan topik pembahasan kita dan mengapa topik itu penting untuk dibahas. Jadi selama ini kebanyakan studi tentang Islamophobia itu mengambil tempat penelitian atau lokus penelitian di negara-negara barat di mana sering terjadi Islamophobia terhadap minoritas Muslim. Nah, kalimat ini sekaligus memberikan memperjelas posisi dari penelitian ini. Gitu ya. The present study aims at answering the gap of study with the context of Indonesia. Jadi kalimat kedua ini memperjelas tujuan dari penelitian ini sekaligus ini ya riset gap, mengutarakan tentang riset gap. Jadi apa yang belum diteliti oleh orang lain. This study specifically discusses the Islamophobia represented in popular culture in a movie entitled Mencari Hilal. Jadi secara khusus penelitian ini atau studi ini membahas Islamophobia yang direpresentasikan di popular culture, yaitu di film Indonesia yang berjudul Mencari Hilal. Nah, kalimat berikutnya itu menunjukkan riset question-nya. Discussion in this paper covers two questions. First, how is the discourse of Islamophobia represented in the film? Second, what is the ideology represented in the film? Nah, riset question ini harus kita munculkan di abstrak sehingga jelas. Orang membaca abstrak kita sudah akan tahu apa sih yang mau dibahas gitu ya dalam artikel ini. Kemudian kalimat berikutnya adalah argumen. Argumen itu adalah satu perspektif atau cara pandang atau bagaimana kita akan menjawab pertanyaan yang sudah kita sampaikan di riset question. Ada dua argumen pokok yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan di atas. Yang pertama adalah Islamophobia does not only happen in Western countries. Instead, the phobia also happens within Muslim communities, like in Indonesia. In
Indonesia is dominantly by Muslim communities. Second, hal yang kedua, film is a popular cultural text that reflects people's anxiety and desire as well as expresses important problems that people encounter in history. Ya, jadi yang kedua ini memperkuat argumen mengapa meneliti film. Gitu ya. Apa pentingnya meneliti film? Film itu merupakan teks kultural, ya, popular cultural text yang merefleksikan keinginan, kekhawatiran, mengekspresikan juga problem-problem penting yang muncul di dalam masyarakat, yang dihadapi masyarakat dalam rentak sejarah. Nah, jadi film bukan sekedar tontonan hiburan, tapi secara lebih detail kita bisa melihat bahwa film itu menjadi satu media untuk melihat apa sih yang sedang menjadi persoalan yang ada di dalam masyarakat, apa sih yang menjadi keinginan atau anxiety, kekhawatiran masyarakat. Oke, berikutnya adalah metode. This study applies Fairclough CDA with 3 levels of analysis, micro, meso, and macro. The discourse of Islamophobia and Xenophobia is presented in more subtle ways. Nah, kalimat yang berikutnya ini adalah findings-nya. Jadi kalau tadi kita mengatakan metode yang dipakai, kita cukup membahasnya, menulisnya dalam 1-2 kalimat saja. This study applies Fairclough CDA with 3 levels of analysis, micro, meso, and macro. Nanti kita akan jelaskan secara detail pada metode yang ada di dalam. Nah, findings itu harus kita tampilkan juga, ya, in short, itu dalam kalimat 1-2 kalimat itu sebagai temuan penting yang kita tampilkan dalam artikel. Jangan lupa setelah abstrak kita tulis keywords. Kata kunci itu penting karena dengan kata kunci itu orang bisa dengan mudah menemukan, membaca artikel kita. Kata kunci biasanya kurang lebih 5 kata atau frasa dan kita tulis dengan alphabetical order, ya, dengan urutan alfabet CDA, Islamophobia, mencari hilal, movie, popular culture. Jadi kata kunci itu kata-kata yang penting, yang paling sering muncul di dalam tulisan kita. Sekaligus keywords itu menjadi alat untuk pencarian di mesin pencari. Jadi harus pintar menulis keywords. Ya. Baik, yang berikutnya adalah introduction. Saya menulis introduction ini dengan 4 paragraf saja. Jadi introduction juga tidak perlu terlalu panjang. Kita cukup dengan 4 paragraf. Apa saja yang harus kita tulis di dalam introduction? Nah, yang paragraf pertama adalah what is the importance of the topic? Apa arti penting topik ini? Gitu. Mengapa topik ini penting untuk dibahas? Islamophobia is increasingly important issues in international relationship in 21st century, especially after 9/11. The WTC Twin Towers bombing in 2001 has brought about big changes, not only for the United States, but more importantly, the impact for Islam and Muslim countries. Untuk mengatakan bahwa penelitian kita, topik kita itu penting, kita harus juga melihat bagaimana studi-studi yang terkait dengan topik kita. Jadi kita tidak secara tiba-tiba mengklaim bahwa ini penting tanpa adanya satu bukti-bukti yang secara akademis, secara ilmiah harus kita kemukakan. Paragraf yang kedua itu secara lebih detail membahas previous studies. Jadi previous studies secara singkat gitu ya, itu kita kemukakan dalam paragraf kedua. Karena tadi kata kuncinya kan Islamophobia. The study of Islamophobia that has been done by many researchers falls into 2 categories. Jadi saya mengklasifikasikan referensi menjadi
dua kelompok gitu ya untuk pembahasan Islamophobia. The first is the study of Islamophobia in the context of Muslim countries in which Muslim are minority religious group. Nah, yang kedua adalah the second category is the study of Islamophobia in non-Western countries. Jadi saya membagi referensi tentang studi tentang Islamophobia menjadi dua kategori besar, yaitu riset-riset Islamophobia yang berada di Western countries dan yang non-Western countries. Nah, paragraf ketiga adalah paragraf yang penting ini, karena paragraf ini mengemukakan tujuan dari paper ini dan research question-nya. Kita lihat di sini kalimat pertama di paragraf ketiga. Considering the discussion above, the present paper aims to answer the gap of the studies of Islamophobia by specifically exploring Islamophobia in the Indonesian social cultural context that is represented in popular movie. Jadi tujuan tulisan ini, artikel ini harus secara eksplisit, ya jelas kita tulis di sini. Kemudian research question-nya, kita tidak perlu menulis sinopsis film ini ya, cukup dalam satu buah kalimat saja. This movie narrates the relationship between devoted Muslim father and secular son. Many interesting dialogues and events happen between them while both of them taking a long journey to find killer. Therefore, the discussion in this paper cover two questions. Nah, ada dua pertanyaan atau research question yang dikemukakan. Itu kita tulis di sini. Paragraf yang terakhir, paragraf keempat adalah argumen. Jadi yang sudah kita tulis di abstrak, kita perjelas lagi di sini. Dua argumen itu apa sih? Yang pertama, Islamophobia does not only happen in Western countries. Yang kedua, the importance of film is a popular cultural context that reflects people's anxiety, problems, desire, dan sebagainya. Oke, jadi kita sudah membahas mulai dari abstrak, keywords, dan introduction. Semoga jelas ya. Terima kasih.